Saat ini saya sedang menunggu kelahiran putra pertama saya. Semoga insya Allah Allah mudahin ya. Insya Allah rencananya putra saya akan beri nama Khalid, seperti nama antum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, arti lengkap dari nama Khalid apa Ustaz? Kemudian menurut huruf kha atau ha gitu. Syukran atas penjelasannya. Mohon doanya semoga putra saya kelak mempunyai pemahaman ilmu agama yang luas seperti antum, dan kelak dengan ilmunya dapat bermanfaat kepada orang lain. Amin insya Allah. Mudah-mudahan lebih dari saya tidak ada apa-apanya. Orang lagi nuntut ilmu, saya sedang belajar. Saya datang cuma bacain kitab saja di sini. Kalau Khalid dari khalada yakhludu, yang artinya sebenarnya kekal, ya, yang artinya kekal. Dan ada sahabat yang menggunakan nama ini, Khalid bin Walid yang masyhur, gitu kan? Yang masyhur. Itu yang saya ketahui. Apakah dia menggunakan ha atau kha? Menggunakan kha. Makanya tulisannya KH, itu betul dalam bahasa Indonesia. Jadi Khalid, seperti Al-Quran mengatakan khalidina fiha tentang Al-Quran. Dari makna itu yang diambil, gitu kan? Dari makna itu. Insya Allah Allah mudahin. Insya Allah istri ana mau melahirkan. Masya Allah banyak mau melahirkan. Melahirkan bulan Mei, insya Allah dimudahin. Mohon doanya Ustaz agar Allah memudahkan proses kelahiran. Pertanyaan saya adalah, jika seorang wanita yang sedang hamil dan belum membayar puasa Ramadan tahun lalu, bagaimana sebaiknya cara membayar puasa tersebut? Apa udurnya dia tahun lalu tidak puasa? Kalau udurnya dia juga karena hamil atau menyusui, ini bisa dibayar dengan fidyah. Bisa dibayar dengan fidyah. Fidyah adalah mengeluarkan makanan sama dengan ukuran zakat fitrah dan makanan pokok. Zakat fitrah kita di Indonesia apa? Beras. Dan ukurannya 2,5 kilo kan gitu, atau 4 liter kalau lebih gitu kan. Makanya yang dikeluarkan fidyah juga sama, mengeluarkan nilai yang sama dengan zakat fitrah, tinggal dikali jumlah hari yang kita tidak sempat puasa. Jadi kalau 15 hari berarti per harinya 2,5 kilo kali 15. Bolehkah dikeluarkan sekaligus? Boleh. Bolehkah ke satu orang? Boleh. Bolehkah dibagi banyak orang? Boleh, gak ada masalah, supaya jangan ada yang bertanya lagi gitu. Lalu bagaimana kalau dia kemarin tidak ada udurnya Ustaz, hanya kebetulan memang menunda-nunda saja dan sekarang lagi hamil? Maka dia puasa, berusaha. Persepsi yang selalu ditanamkan di benak kita adalah sugesti positif. Saya bisa, saya mampu. Berdoa sama Allah, ya Allah bantulah saya. Jangan saya hamil, saya lemah, nanti haus, dan seterusnya. Saya pernah praktekin ke istri saya motivasi dia, alhamdulillah puasa 1 bulan penuh. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan pada saat itu hamilnya lagi hamil besar lagi, gitu kan. Pada saat sahur diberikan konsumsi yang cukup, buka puasa juga yang cukup, nggak ada masalah. Sugestinya selalu positif saja, tapi jangan dipaksain, gitu kan. Kalau nggak bisa ya sudah. Solusi yang lain adalah solusi yang lain, bagaimana caranya? Jangan digabung. Kalau dia tidak mampu, maka dia melahirkan. Kalau masa melahirkannya memang sekarang dia tidak mampu, memang sering haus, butuh obat-obatan, vitamin dan segalanya, dia tidak berdosa insya Allah. Karena memang dia masih punya kesempatan. Sama hukumnya dengan orang yang meninggalkan sholat wajib di awal waktu. Kemudian dia mau sholat di akhir waktu, gitu kan? Ternyata di akhir waktu dia lupa. Ini hukum fikih ya. Kalau seandainya ada orang azan duhur dia nggak sholat, Imam Ahmad mengatakan dia berdosa kalau tidak sholat di awal waktu, dia tidak ada udurnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak, gitu kan? Artinya dia kehilangan banyak sekali pahala. Baik, dia tunda, nanti deh 2:30 saya sholat, asarnya jam 3. Subhanallah, pas 2:30 dia keluar kantor lupa sholat duhur. Dia ingat nanti 4:30. Bagaimana kira-kira? Dosakah dia? Tidak berdosa di sini. Dia lupa, dan memang bukan dia sengaja kan? Dia tetap boleh kerjakan sholat duhurnya di waktu dia ingat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dia boleh kerjakan kapan dia ingat. Sama hukumnya dengan tadi yang ditanyakan kepada saya ini. Jadi kalau Ramadan, dia sebenarnya masih punya kesempatan puasa sampai bulan Sya'ban, ya kan? Ternyata di bulan Rajab ini ketahuan hamil, atau Rabiul Awal ketahuan hamil, dan ternyata prediksi dokter akan lewat Ramadan sementara dia
tidak bisa puasa. Berdosakah dia? Tidak. Insya Allah setelah dia melahirkan nanti, dia bayar puasanya itu. Dan lebih baik, ya lebih baik kalau dia, yang tadi yang dia utang puasa tahun lalu bukan karena udzur syar'i, bukan karena hamil atau menyusui, dia wajib bayar dengan puasa ya. Tapi yang sedang dia hamil sekarang, Ramadan nanti ternyata dia nggak bisa puasa, itu boleh dibayar dengan fidyah. Faham ya? Jadi yang tidak ada udzur syar'inya, maka itu wajib dibayar dengan puasa juga. Jika wanita yang sedang nifas atau pasca melahirkan, bagaimana dengan puasa Ramadannya? Sama tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau orang insya Allah hamil atau sedang menyusui dan dia merasa tidak mampu, bisa dibayar dengan fidyah. Keluarkan aja fidyah. Ustaz, tolong bagaimana cara membaca ayat ini dan jelaskan surah Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalam. Apa masalahnya? Dibaca udkhuluha bisalam, gitu kan? Ini tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka atau menyambut mereka, menyuruh para malaikat mengatakan kepada ahli surga, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Ini hampir sama dengan sabda Nabi SAW, Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bilali wa nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Nabi SAW, sebarkan salam di antara kalian. Afshus salam wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang, wa silul arham, lanjutkanlah hubungan silaturahim, wa sallu bin laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari sewaktu orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bis salam, sama dengan ini. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Itu yang dimaksud. Bolehkah ketika istri akan melahirkan? Masya Allah, ini melahirkan. Rupanya sekarang diubah polanya ya. Karena saya bilang jangan bertanya lagi masalah menikah cari jodoh, sekarang diganti ya. Bolehkah ketika istri akan melahirkan berobat ke rumah sakit non-muslim? Hal ini karena adanya pertimbangan biaya, jarak yang dekat, dan rumah sakit tersebut sudah rekanan asuransi kantor, jadi sudah tercover dan tidak mengeluarkan biaya. Kalau masalah dia dekat, dokternya non-muslim, tidak ada masalah. Pengobatan tidak ada masalah. Ya. Para sahabat ada yang kadang-kadang berobat dengan orang-orang non-muslim. Itu biasa terjadi. Para tabi'in, mereka ada yang berobat dengan orang muslim. Bahkan Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama tabi'in pernah diobatin oleh dokter-dokter non-muslim, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Kalau Anda mau, itu yang saya jawab ya, sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau apakah karena dia rekanan asuransi atau apa, saya sudah pernah jelaskan masalah asuransi. Allahu a'lam. Apa yang dilakukan dengan ari-ari tali pusar bayi ketika lahir? Apakah harus dikubur, bungkus, buang di sampah? Tidak ada masalah. Jangan bawa khurafat-khurafat yang tidak perlu ya. Jadi nggak ada masalah, dibungkus taruh di sampah. Mau dikubur juga silahkan, tidak masalah. Gitu kan? Ada khurafat di Indonesia, maksudnya khurafat ini kebohongan ya. Nanti kalau dimakan sama kucing, akhirnya anak kita jadi sakit. Nanti jadi begini, nanti jadi begitu. Kalau dibuang di lautan, dimakan ikan ganas, nanti anak kita jadi nakal. Ini khurafat semua, nggak ada. Itu cuma sekedar ari-ari, ya, sisa daripada yang digunakan pada saat dia masih di rahim ibunya. Dari 12.000 orang pasukan yang ikut dalam perang Hunain, berapa banyak kaum Ansar? Apa keutamaan Abu Sufyan sebagai sahabat Rasulullah SAW? Perang Hunain, jumlah pasukan yang hidup yang ikut 12.000. Tapi kalau kita mau hitung orang Ansar, maka dilihat pasukan awal. Pasukan awal sebelum Hunain adalah Fathi Makkah, pembebasan kota Makkah, dan jumlah pasukan itu 10.000 orang. 10.000 orang. Dari 10.000 orang ini, ulama mengatakan, ya ahli sejarah mengatakan jumlahnya antara Ansar dan Muhajirin itu perbandingannya 70-30. Jadi 70%-nya orang-orang Ansar Madinah karena memang mereka lebih banyak, dan 30%-nya adalah orang-orang Muhajirin. Jadi kurang lebih kalau dari 10.000 orang pasukan yang menyerang Mekah itu sekitar 7.000 orang dari orang Ansar. Dan itulah jumlah mereka juga yang masuk ke Hunain. Ya kan gitu, karena memang perang waktu pembebasan kota Mekah nggak ada korban dari sahabat, nggak ada yang mati. Sementara perang Hunain ini adalah kelanjutan dari perang pembebasan kota Mekah. Jadi kalau ditanya kurang lebih Allah alam yang saya tahu sekitar 70 ribuan, 7.000 ya, 7.000 orang. Selama 16 tahun orang tua membiayai penuh pendidikan si anak sampai lulus. Ketika si anak sudah bekerja dan memiliki penghasilan, orang tua meminta kembali semua biaya.
biaya yang sudah dikeluarkan dulu kepada si anak. Apakah dapat dibenarkan sikap orang tua tersebut? Jawabannya benar, iya. Bisa dibenarkan. Ya, bisa dibenarkan. Dia minta yang pernah dia berikan atau tidak, itu bisa saja. Tidak ada masalah itu. Terutama yang berhubungan dengan sebelum sesudah dia balik, kalau anak laki-laki. Karena kewajiban nafkah orang tua, terutama ayah, kalau ayah meninggal ibunya membiayai anaknya yang laki-laki hanya sampai dia balik. Setelah balik hukumnya sunnah. Semestinya secara hukum syar'i, kalau kita bicara ini ruang lingkup bukan orang tua pada anak, nggak boleh masuk dalam mannan, gitu kan? Tadi yang sudah kita jelaskan. Tapi khusus masalah uang, kalau orang tua minta dari anaknya, tidak sebaliknya ya, bukan anak minta sama orang tua. Ini durhaka. Kalau ada anak biayai rumah sakitnya orang tuanya dan seterusnya lalu dia minta bayar kembali, ini durhaka dengan orang tuanya. Berapapun umur dia, berapapun umur orang tuanya. Tapi khusus bab orang tua yang minta uang dari anaknya, gitu kan? Baik untuk kebutuhan dia atau dia meminta yang pernah dia keluarkan buat anaknya selain dari yang wajib itu, gitu kan? Maka itu boleh-boleh saja. Karena memang disebutkan dalam hadis yang sahih ada seorang sahabat riwayat Bukhari mengeluhkan ayahnya yang datang ke rumahnya pada saat dia tidak ada dan mengambil sebagian hartanya. Ya, karena istrinya nggak mampu nahan maka dikasih aja mertuanya. Datang minta. Si suami waktu datang anaknya si laki-laki atau si ayah ini melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah kepada sahabat tersebut sambil berkata, Anta wa malika li abik. Kamu, jiwamu ini, dirimu dan ya, hartamu adalah milik ayahmu. Adalah milik ayahmu. Jadi memang seperti itu. Kecuali dalam satu keadaan kata para ulama, orang tua yang mengambil harta anaknya itu digunakan untuk hal yang haram, itu baru boleh tidak dikasih. Tapi kalau selama tidak maka mereka punya hak. Apakah ain itu? Ain penyakit mata. Ain artinya mata. Kata Nabi SAW, innal aini lal haq. Mata itu, penyakit mata itu benar ada. Penyakit mata dalam agama kita termasuk membutuhkan ruqyah, pengobatan dengan ruqyah. Disebabkan karena hasud. Jadi orang kalau membiasakan hatinya naudzubillah dengan iri, dengan dengki, itu bisa berpengaruh kepada pandangan matanya. Ciri-cirinya, ya kalau ini ada pada antum, antum harus bertobat kepada Allah. Ya, bertobat agar Allah hilangkan. Setiap kali lihat ada orang punya kelebihan, pasti dia dengki. Walaupun lisannya tidak mengucapkan itu. Ada orang pakai mobil lebih bagus, kenapa ya? Gitu kan. Iri, ada orang lebih baik kerja, ada orang lebih memiliki kelebihan fisik, ini semua bahaya, bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya kata Nabi SAW, kata kuncinya jangan lihat kepada orang yang di atas kalian, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian, karena itu akan memudahkan kalian mensyukuri nikmat Allah. Karena sudah disyukurin maka akan ditambah oleh Allah SWT. Dan ingat, Allah dengan kemahaadilannya sudah menentukan rezeki masing-masing. Jangan pernah cemburu dengan orang lain. Tidak perlu cemburu dengan orang lain. Sudah begitu Allah aturkan, gitu kan? Kata Allah SWT, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka menghasuti orang-orang yang telah Allah berikan karunia dari sisinya? Untuk apa? Gitu kan? Tidak perlu. Allah SWT yang menciptakan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kenapa Harut dan Marut mengajarkan sihir? Ini khilaf di antara ulama tentang kisahnya sebenarnya, gitu kan? Khilaf di antara ulama tentang kisah Harut dan Marut. Tapi ada riwayat yang dinukil, gitu kan? Saya juga insya Allah akan memastikan kembali riwayat itu. Tapi yang jelas dinukil bahwasanya Harut dan Marut meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan hawa nafsu seperti manusia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kalau kalian diberikan nafsu maka kalian akan melakukan kerusakan nanti. Tapi karena mereka minta, akhirnya Allah SWT berikan mereka turun di muka bumi, lalu mereka tidak bisa mengontrol itu. Makanya pada saat orang-orang datang ingin belajar sihir kepada keduanya, gitu kan, mereka berdua berkata, kami adalah fitnah, jangan kalian kufur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini fitnah, kami sudah terlanjur salah jalannya awal. Jangan ikut-ikut, jangan kalian kafir dengan perbuatan ini. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Jadi karena mereka tidak bisa mengontrol itu ya, tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Apakah kemoterapi atau pengobatan dengan laser termasuk kai, pengobatan besi panas? Allahu alam, saya tidak bisa pastikan itu ya. Tapi kai adalah besi panas yang ditempelkan. Dan di zaman Nabi SAW biasanya pedang.
Memang dipanasin kemudian disentuhkan di telapak kaki atau di anggota tubuh yang memang terasa sakit yang sudah lama. Itu kan, itu disentuhkan diangkat, disentuhkan diangkat. Itu salah satu pengobatan. Dan ini juga khilaf di antara ulama. Ada hadis yang melarang memakruhkannya, ada hadis yang membolehkannya. Allahu alam. Tapi saya tahu di Madinah sampai hari ini masih digunakan. Ada beberapa suku-suku Arab yang menggunakan metode itu. Tapi apakah kemoterapi itu termasuk kai? Kalau kita lihat metodenya agak beda ya. Karena kai itu memang besi panas yang disentuhkan ke badannya, gitu kan. Haruskah tetap menjaga silaturahim dengan keluarga mantan istri atau mantan suami? Apakah kepada mereka tetap dianggap ada hubungan silaturahim? Kalau mertua, ya itu ya, karena tidak ada mantan mertua. Sekali kita sudah menikah dengan anaknya maka dia akan jadi mahram, kan gitu. Tidak boleh lagi mantan anak mantu, tidak boleh nikah dengan mantan mertuanya. Bisa nggak? Nggak boleh. Si A cerai dengan istrinya si B, selesai. Habis masa iddah bukan mahram lagi. Apakah dengan dia cerai sama istrinya tadi, dia boleh nikah dengan ibu mertuanya? Nggak boleh, karena ini sudah mahram. Sebagian ulama yang lebih kuat mengatakan mereka mahram abadi. Jadi tetap silaturahim, biasa saja. Telepon, tanya kabar, tunjukkan kebaikan-kebaikan, gitu kan. Maaf, pertanyaan menyangkut haji. Baiklah, kita terima karena ada maafnya. Tapi jangan lagi nanti minggu depan pakai maaf semua. Bolehkah kita menabung untuk dana tabungan haji dengan keuntungan yaitu kita sudah didaftarkan antrian haji? Ya tergantung ya, saya tidak tahu seperti apa proses tabungannya. Apakah Anda tabung sendiri, tabung di perbankan? Perbankan pun kalau jelas perbankan konvensional ribawi, nggak boleh ya. Kalau ada yang bertanya lagi masalah hukum bank ribawi, jelas haram, nggak boleh. Nggak mungkin saya mengatakan iya halal buka aja rekening, nggak mungkin. Saya nanggung konsekuensi hari kiamat di neraka. Ngapain Anda yang menikmatin kemudian saya yang disiksa, gitu kan. Kalau dia buka di bank syariah, itu ngomong-ngomong saja, tabung, gitu kan, tidak ada masalah. Bagaimana caranya bisa naik haji bersama ustadz ataupun dengan ustadz sunnah yang lain? Daftar, ikut, kan itu. Silahkan. Selain di sini, apa ini? Di mana lagi ustadz adakan taklim rutin? Dan di televisi saya juga pernah melihat ustadz bersama Ustadz Arifin. Apakah rutin dan setiap hari apa? Dia bisa dilihat di web saya di www.khalidbasalama.com. Dibuka ada jadwal full, di situ sudah dilihat. Kalau apakah rutin, tidak rutin. Saya hanya kebetulan kemarin diminta di TVRI pada hari Kamis, 2 Kamis yang lalu sama beliau, sekali tampil beliau jadi moderatornya dan saya sempat menyampaikan materi, itu saja. Kalau apakah rutin, tidak. Pertemuan pun tidak rutin terjadi, tapi kadang-kadang kalau beliau ingin menanyakan sesuatu ya, atau mungkin menawarkan kepada saya pengajian, gitu kan, itu baru, atau ada undangan mungkin baru bisa baru berhubungan. Kenapa pada saat sholat ba'diyah kita bergeser tempat? Karena sunnah. Nabi SAW mengatakan setiap tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan pindah tempat, bergeser, karena itu akan jadi saksi hari kiamat. Apa hukum masuk rumah ibadah agama lain? Tidak boleh, haram, jangan masuk, gitu kan. Terutama kalau lagi ada spiritual, ada acara-acaranya atau acara-acara agama mereka lah. Kata Nabi SAW, jauhilah tempat ibadah ahli kitab. Sementara ahli kitab itu Yahudi Nasrani adalah orang yang beriman kepada Allah ya. Tapi tetap disuruh jauhi tempat ibadahnya, terutama kalau mereka sedang melakukan ritual karena laknat Allah sedang turun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah ini. Jadi kita nggak boleh dekat-dekatan. Saya sapa Ustaz, jangan tugas pada saat itu. Cari tempat lain, rezeki Allah luas kok. Jangan kurung diri kita di tempat yang haram. Jadi sebaiknya jangan. Kalau ahli kitab saja nggak boleh, apalagi agama lain. Sementara ahli kitab beriman kepada Allah. Sudah bisa difahami masalah itu. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang terus-menerus melakukan sholat berjamaah bersama di rumah dengan istri dan anak-anaknya, bukan di masjid. Kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh-boleh saja. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh kalau tidak ada udzur. Makanya lebih baik dia ke masjid tentunya. Tapi istri saya sholat sendiri nanti Ustaz,
baik Anda boleh sholat berjamaah di masjid, setelah itu pulang imami istri. Adakah dalilnya? Ada, sudah pernah saya jelaskan. Hadis Muadz bin Jabal, hadis sahih. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dai-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, dan beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu ikut 5 waktu sholat bersama Nabi SAW, kemudian pulang mengimami satu sukunya. Jadi bukan cuma istri anaknya, satu suku semua jadi diimami sama dia. Tapi sholat keduanya sudah dihitung sholat sunnah. Boleh. Dalam hadis Bukhari yang lain ada pernah sahabat terlambat masuk masjid, kemudian sudah bubar sholat, lagi berzikir. Ada satu orang masuk sendirian, mau sholat. Kata Nabi SAW, sebentar, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar pun berdiri sholat dengan dia. Padahal Abu Bakar tadi sudah sholat berjamaah. Berarti boleh orang, bab disebutkan bolehnya mengerjakan sholat wajib kembali, tapi hukumnya sudah sunnah oleh para ulama-ulama hadis, tapi hukumnya sudah sunnah untuk menemani saudaranya yang sholat sendirian. Jadi ini boleh saja. Bagaimana kalau kita punya salah dengan keluarga namun ia telah meninggal? Sebut-sebut kebaikannya, kemudian cobalah mengembalikan haknya yang kalau memang kita pernah ambil barangnya, berdoa kepada Allah agar dia diampuni, insya Allah akan seimbang masalah itu. Ya, itu tidak ada masalah. Asal memang betul-betul kita tulus ya. Mengapa kita tidak boleh bertasbih sebelum sholat? Apakah hadisnya sahih? Maksudnya apa ini tidak boleh bertasbih sebelum sholat? Saya nggak ngerti. Yang dimaksud apa sebelum sholat ini? Apakah yang dimaksud ini teriak-teriak pakai mic antara azan dan iqamah? Ini memang tidak ada sunnahnya. Kalau bertasbih, berzikir antara azan dan iqamah boleh, tidak ada larangan. Zikir boleh saja, kapan saja. Apakah budak hanya didapat dari perang? Bagaimana dengan Salman Al-Farisi datang dari Persia untuk mencari Nabi SAW, namun tertawan jadi budak? Saya tidak pernah tahu kalau Salman Al-Farisi ini pernah masuk dalam kategori budak. Dia hanya sekedar menuju ke Madinah, kemudian waktu saat dia bertanya, lalu kemudian orang tunjukkan kota Madinah dan dia masuk. Yang saya tahu Salman radhiyallahu anhu adalah orang yang bebas, masuk ke Madinah tanpa tawanan. Ada mungkin beberapa riwayat yang menyebutkan masalah ini, tapi saya tidak tahu kesahihannya. Kalau budak bisa didapatkan dari peperangan, bisa juga didapatkan dari pasar. Karena kalau sudah jihad berkumandan banyak seperti di zaman Nabi SAW. Kalau kita rentet sejarah kehidupan Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah, kalau kita ratakan semua selama 10 tahun dengan jumlah pasukan yang Nabi SAW utus, itu hampir per 2 bulan atau 3 bulan sekali pasukan jihad keluar. Selama 10 tahun ya. Ini yang banyak umat Islam lalaikan ini. Tidak pernah berjihad. Di zaman Nabi SAW itu kalau 10 tahun di Madinah, mulai hijrah masuk di Madinah tahun pertama sampai beliau mau meninggal, itu hampir kalau direntet sejarahnya dihitung kurang lebih diakumulasikan hampir per 2 bulan atau 3 bulan sekali pasti pasukan jihad keluar. Baik pasukan besar beliau pimpin sendiri atau pasukan-pasukan kecil yang beliau utus. Nah ini mengundang ghanimah, harta rampasan perang. Maka yang jadi di pasukan musuh akan menjadi budak. Ini bisa jadi hak orang yang sedang berjihad, kemudian bisa diperjualbelikan sama dia. Biasanya ada pasar perbudakan, diperjualbelikan. Jadi ada 2 sumber yang bisa didapatkan. Tapi dianjurkan tentu setiap muslim kalau punya budak untuk membebaskannya. Makanya kata Nabi SAW, bebaskanlah para budak. Allah SWT juga selalu hubungkan dengan hukum syar'i. Fatahriru raqabah, seperti orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Apa kafarahnya? Bebasin budak. Kan gitu. Kalau nggak punya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin. Gitu kan. Jadi kita lihat pembebasan budak. Kalau ada orang membunuh orang lain tanpa sengaja, maka hukumnya adalah pembebasan budak. Orang bersumpah salah, sengaja atau tidak sengaja, maksud saya sengaja bersumpah atas nama Allah, kemudian dia bertaubat, pembersihannya, kafarannya membebasin budak atau berpuasa 3 hari berturut atau memberikan makan 10 orang miskin. Jadi memang budak dalam Islam itu ada dihubungkan dengan hukum syari dan sudah pernah saya jelaskan masalah ini. Fadilah sholat rawatib 12 rakaat apa? Lalu dimulai dari mana? Apa dari isya atau subuhnya? 12 rakaat fadilahnya tentu banyak ya. Ada beberapa hadis, diantaranya hadis sahih, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ibnu Umar mengatakan, saya menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat sehari semalam. Jadi hilaf di antara ulama antara 10 dan 12, tapi yang lebih kuat adalah 12 rakaat. Kalau dimulai dari mana tidak ada masalah, dimulai dari mana. Yang jelas dia 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh,
4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Dalam bermurabahah, barangnya harus kita miliki secara utuh, fisik atau sebatas ada tanda bukti secara hukum, sudah berpindah ke pemilikan, baru bisa kita jual beli. Setahu saya yang penting ada bukti, setahu saya. Gitu kan? Setahu saya ada bukti. Ada tanah saya di Surabaya, saya mau jual. Saya jual kepada teman saya di Jakarta. Baik, saya jual tanah sana ya, luasnya sekian. Teman saya tidak lihat tanah itu. Saya cuma lihatin sertifikat ini, sertifikat tanah ini luasnya sekian, lokasinya di sini. Baiklah, saya tidak lihat tanah tersebut karena tanah sudah masyhur, orang tahu, maka ditandatanganin, dibuat surat kesepakatan di notaris. Sudah sah, nggak ada masalah. Teman saya sudah boleh menjualnya kepada orang lain, gitu kan? Yang tidak boleh ditransaksikan tanpa dilihat itu emas. Ya. Kalau emas, perak, ya, Nabi SAW mengatakan yadan biyad mithlan bimithl, tangan, cash, kasih uang, ambil barang. Ini kasih uang, emasnya sebentar ya saya ambilin, nggak boleh. Uangnya taruh sini, bawa emasnya saya bayar, harus begitu. Kalau enggak berarti melanggar hukum agama. Saya baru mengenal sunnah. Sebelum mengenal sunnah, setiap puasa Ramadan saya banyak yang batal. Dan sekarang saya lupa berapa jumlah hutang puasa saya. Apa yang saya harus lakukan apabila lupa jumlah hutang puasa? Ini sama dengan kalau lupa jumlah rakaat sholat. Kalau antum ragu 3 atau 4 ya, kita pilih yang mana? 3, yang lebih sedikit. Seperti itu. Kalau puasa Ramadan, kata ulama dibalik. Maksudnya diambil secara hukum hampir sama sholat tapi dibalik. Kalau sholat dipilih yang lebih sedikit, kalau sholat itu dipilih yang lebih sedikit, kalau puasa dipilih yang lebih banyak. Misal puasa saya 15 hari atau 17 hari ya, pilih 17 hari yang lebih banyak, berjaga-jaga. Karena hikmah syar'inya kata Nabi SAW masalah sholat, kalau dia lupa 3 atau 4, kemudian dia pilih 3 dan ternyata itu sudah 4, maka berarti dia sholat 5 rakaat dan target 4 rakaat terpenuhi, kan gitu. Kalau dia pilih 4 rakaat kata Nabi SAW, ternyata baru 3, maka sholatnya belum sempurna karena baru 3 rakaat yang dia kerjakan, kan gitu. Sama halnya dengan puasa. Kalau kita pilih 15 atau 17, kita pilih 15, ternyata masih ada 2 hari yang kurang, maka harus dibalik dari kasus. Tapi hukumnya hampir sama dengan sholat tadi, cuma bedanya kalau sholat memilih yang lebih sedikit, kalau ini memilih yang lebih banyak. Apakah kalau tidak membayar utang puasa kita tidak bisa masuk surga? Itu alasannya kenapa tidak bayar puasa dulu? Kalau alasannya tidak bayar puasa karena memang membangkang dengan hukumnya, Allahu alam, itu rukun Islam. Bisa sampai pada tingkat kufur. Sama dengan orang memungkiri zakat, orang memungkiri haji, sholat, itu semua sama, rukun Islam, tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang dia baru tahu hukum puasa Ramadan itu haram, kalau dia kemudian dia meninggal, baru dia mau jalankan, dia meninggal, insya Allah sudah diampuni oleh Allah SWT. Tapi masalah puasa ini tetap harus walinya bayarkan, wali ya. Makanya ada sahabat mendatang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dan masih punya utang puasa, apakah saya mengqadhanya, saya membayarnya sebagai anak? Kata Nabi SAW, iya, karena haknya Allah lebih pantas kamu bayar. Berarti walinya tetap harus bayar puasa itu. Apakah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Allah bila kita bertaubat? Tentu saja. Padahal setiap perbuatan dosa akan tetap tercatat dan pertanggungjawabannya di akhirat. Dosa yang pernah dikerjakan tercatat di buku amal. Tidak akan pernah terhapus. Enggak ada istilah dihapus dari buku amal. Misal seseorang melakukan perbuatan zina pada tanggal ini, pada malam ini, di tempat ini, dicatat oleh malaikat atid. Begini kejadian dicatat oleh Allah, perintah Allah SWT. Seminggu kemudian dia taubat, ditulis pada tanggal ini dia bertobat dari dosanya yang itu. Tapi tetap ada catatan. Makanya pada hari kiamat, tafsir dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir untuk terima bukunya, mereka mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Yang kurang lebih artinya al-ayat tadi,
Orang-orang kafir pada saat menerima buku mereka, mereka mengatakan, buku apa ini? Tidak membedakan antara yang kecil dan yang besar. Ya, dan mereka mendapatkan semua apa yang mereka lakukan. Makna wajadu ma'amilu hadira, mereka menemukan semua apa yang mereka lakukan. Kata ulama tafsir adalah masuk di dalamnya dosa yang pernah dikerjakan, lalu kemudian dia taubat. Supaya dia tahu, nih pernah buat dosa ini, pernah buat dosa ini, pernah buat dosa ini, tapi kamu taubat pada ini, makanya dimaafkan. Tapi tetap ada catatannya, gitu kan? Jadi bukan dihapus begitu saja. Dan tidak ada pertanggungjawaban kalau sudah taubat, hanya penjelasan kalau dia pernah melakukannya. Ustaz, bagaimana cara menggugurkan dosa-dosa besar yang telah lalu agar kita tidak diazab oleh Allah SWT dalam kubur dan akhirat? Taubat nasuha, sudah sering kita sebutkan. Hadis, Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, Masya Allah, timbal balik ini. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dosa besar akan diampuni oleh Allah kalau memenuhi 3 syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti. Yang kedua menyesali, dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Sebagian ulama menambahkan yang keempat dengan menyibukkan diri dengan amal soleh setelah dia berbuat dosa tadi. Karena umumnya orang mengulangi lagi dosa besar yang sama karena dia tidak sibukkan waktu-waktu yang biasa dia pakai berdosa dengan amal soleh. Apa boleh kita memisahkan atau menganjurkan seseorang untuk berpisah dengan orang tuanya dikarenakan hal berikut ini? Apabila orang tua dari orang tersebut kafir dan ada kekhawatiran akan mempengaruhi sang anak karena anak tersebut baru memeluk Islam. Enggak perlu. Enggak usah. Malah ajar dia agama Islam membolehkan kau silaturahim. Tuntun dia agama yang benar. Jangan malah dipisahin, enggak boleh. Karena memisahkan anak sama orang tuanya adalah hukum syariah yang dilarang. Tadi sudah kita bahas panjang lebar masalah itu. Tuntun dia ke agama yang benar. Kamu boleh silaturahim, kamu boleh bicara, kamu boleh begini, silahkan. Kalau masalah kita berikan saran, kalau dia tinggal serumah sama orang tuanya akan pengaruhi, orang tuanya akan jahat dengan dia, misalnya dipukulin, digebukin, harus keluar dari agama Islam, itu boleh kita sarankan supaya pindah. Tapi tetap ingatkan, kamu nggak boleh putus silaturahim dengan orang tua kamu. Sabar hadapin mereka. Risiko itu dakwah. Dan ingat ya, tidak ada orang Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini yang tidak melalui cobaan, nggak ada. Jadi kalau sedang datang cobaan kita harus tahu, bukan kita sendiri yang dicoba sama Allah, semua orang dicoba. Semua orang dicoba, nggak ada manusia yang tidak ada cobaannya. Dan sudah sunnatullah, ada senang, ada sedih. Sehari antum senang, antum akan sedih satu waktu. Ada muda, ada tua, ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, pasang-pasangan. Memang sudah begitu. Apabila orang tua sering melakukan tindakan kekerasan kepada anak sehingga menimbulkan luka fisik padanya dan kejadian ini berulang walaupun orang tua tersebut sudah dinasihatin, tentu dia boleh pindah rumah, tapi tetap tidak boleh silaturahim, tidak boleh putus silaturahim. Boleh kita sarankan pindah tempat. Dia khawatir orang tuanya mungkin ini, kalau orang tua suka mukul ini, orang tua tidak normal, aneh gitu kan. Jadi dia boleh tinggalkan rumah tapi tidak boleh putus silaturahim. Dalam kehidupan rumah tangga seringkali perceraian menjadi opsi yang dipilih oleh suami istri dikarenakan berbagai hal. Apabila terjadi suatu perceraian terhadap suami istri yang dalam rumah tangga mereka dulu ternyata menghasilkan anak dan anak tersebut dibawa oleh istri, namun seiring berjalannya waktu istri tersebut selalu menceritakan keburukan suaminya dulu kepada sang anak sehingga sang anak tidak menyukai ayahnya, sementara itu keburukan yang diceritakan istri tersebut adalah benar. Pertanyaan saya, apakah yang dilakukan oleh istri tersebut tergolong ke dalam dosa besar? Tentu saja, ghibah. Kenapa mau menceritakan aibnya ayah, suaminya dulu? Supaya anaknya tahu keburukan ayahnya, untuk apa? Gak ada manfaatnya. Jangan emosi kita pribadi ditarik kepada anak, gak ada hubungannya. Menarik orang lain untuk sama-sama memusuhi, gak boleh. Kan kita sedang sekarang membuat anak kita musuh dengan orang tuanya sendiri, gak boleh. Sehingga anaknya musuh, nggak mau ketemu, nggak mau berbakti, nggak boleh. Jangan, nggak usah. Jangan dendam. Dalam Islam tidak ada dendam. Tidak ada sesuatu yang samar-samar, gitu kan? Semuanya jelas dalam Islam. Nasihat seperti apa yang bisa diberikan kepada sang anak agar dia tidak memutus silaturahim dengan ayahnya? Sampaikan baik-baik bahwasanya ayah itu, saya sudah pernah jelaskan di bab bakti dengan orang tua ya, teman-teman sekalian. Kalau saya tanya kembali, siapa yang lebih wajib dibakti antara ibu sama anak, ibu sama ayah? Banyak orang mengatakan ibunya kan, karena selalu yang ditonjolkan hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Padahal hadis ini hadis yang
lemah sekali, gitu kan? Lemah sekali. Kalau dalam masalah khidmah, khidmah itu melayanin, maka ibu didahulukan. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man ahakku bisuhbati, siapa yang lebih layak saya layani, saya temenin. Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Yang anak ini maksud adalah antara ibu sama ayah, siapa yang saya dahulukan dalam melayani. Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? 3 kali ibumu. Lalu yang keempat baru dikatakan ayahmu. Memang khusus poin ini, melayani adalah ibu yang didahulukan. Nak, ambilin saya air, ibu bilang. Ayah juga bilang, nak, ambilin saya makan, ibunya didahulukan. Memang begitu. Nak, antar saya ke sini, si ibu bilang. Ayah mengatakan, nak, antar saya ke sini, dahulukan ibu. Khidmah, melayani memang begitu. Tetapi dalam masalah porsi bakti, itu ayah lebih tinggi daripada ibu. Porsi bakti, gitu kan? Seperti misalnya hadis Nabi SAW, siapa yang membenci ayahnya dia telah kufur. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim. Tidak ada hadis seperti ini untuk ibu, untuk ayah. Siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka dia telah kufur. Hadis sahih juga. Berarti ini masalah gitu kan? Perempuan manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, siapa walinya? Ayahnya. Maka nikahnya batal. Walaupun ibunya bilang tidak apa-apa nak, ibu ridho, nggak bisa, batal. Hukum syar'inya begitu. Secara porsi umum, ayah lebih tinggi daripada ibu. Sebagaimana juga dia sebagai suami, ya, lebih tinggi posisi ketaatan atau bakti si istri kepada dia. Begitu juga anaknya. Tadi hadis yang saya sebutkan pada saat sahabat mengeluh karena hartanya diambil oleh ayahnya, apa kata Nabi SAW? Kau dan ayahmu milik ayahmu. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Gitu kan? Jadi jelas hukum-hukum syar'inya. Makanya harus difahamin masalah-masalah seperti ini ya. Masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Saya mu'allaf tapi orang tua saya masih kafir. Apakah ketika saya berkunjung ke rumahnya bisa disebut silaturahim, dan bolehkah saya berdoa untuknya? Silaturahim tetap dihitung silaturahim. Walaupun kerabat kita itu dalam keadaan kafir. Dan ingat, tadi saya titik beratkan ya, orang tua kita yang masih dalam keadaan kafir, kemudian saudara kita dalam keadaan kafir, jangan difahami momok kafir ini, kalimat kafir ini berarti harus diperangi, harus dibantai. Ini lembutkan. Kalimat kafir itu bukan berarti harus dibantai, enggak. Kita membenci kekufuran yang ada padanya, jangan benci fisiknya. Makanya dalam Islam tetap silaturahim. Allah SWT menyuruh kita melanjutkan hubungan silaturahim walaupun mereka dalam keadaan kafir, orang tua kita. Tetap disuruh berlemah lembut, tetap disuruh memenuhi kebutuhan mereka, tapi satu hal saja, tidak mentaati mereka pada hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah. Orang tua kita kafir atau tidak, yang sedang kita silaturahim dengan mereka, tetap kita tidak boleh patuhi kalau berbau kemaksiatan. Udahlah nak, murtad aja atau kembali ke agama ini. Sudahlah nak, seorang ibu yang bilang kata pada anaknya, bukalah jilbab kamu, dan seterusnya ya. Melanggar hukum Allah. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Bolehkah seorang muslim membantu orang non muslim, orang kafir dengan dana kebutuhannya, bayar utangnya, membiayai anaknya yang sekolah? Boleh. Memperbaiki rumahnya, menggalikan sumur, membantu kalau gempa, boleh. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Satu hal yang tidak boleh, jangan mendukung ibadah mereka. Itu saja, karena di mata agama yang salah adalah ibadah dan keyakinannya. Kan gitu. Orang-orang Nasrani dilarang oleh Allah, dikafirkan karena mereka mengatakan Trinitas. Allah memang mengatakan lam yalid wa lam yulad. Titik, itu konsepnya. Allah punya kemahaesaan di situ. Maka kita sedang membenci keyakinan tersebut. Keyakinan itulah yang kita perbaikin, tapi yang lainnya tetap kita jaga. Jadi insya Allah silaturahim. Dan kalau anda berdoa silahkan, anda boleh mendoakan selama mereka hidup ya. Selama dia hidup boleh didoakan, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Dan jangan malu atau jangan ikuti waswas syaitan untuk menawarkan Islam. Tapi kalau orang sudah meninggal dalam keadaan kufur, kata ulama, berarti ini sudah zahir kekufurannya, sudah kelihatan kekufurannya. Dan itu tidak boleh lagi didoakan kalau sudah meninggal. Memang sudah begitu hukum Allah SWT. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah
bersabda, aku meminta izin kepada Tuhanku untuk mengunjungi kuburan ibuku Aminah di sebuah wilayah namanya Rabwa antara Mekah dan Madinah, dan aku diizinkan, kata Nabi SAW, dan aku ingin beristighfar untuk ibuku, aku minta izin kepada Tuhanku untuk beristighfar untuk ibuku, tapi aku tidak diizinkan karena Aminah meninggal dalam keadaan kufur. Hadis ini menjelaskan bolehnya seorang anak melanjutkan hubungan silaturahim dengan orang tuanya hidup atau mati dan datangi kuburannya, tapi di sini tidak boleh didoakan karena Nabi SAW sendiri dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang terlambat datang saat sholat dan dia mendapati imam sedang ruku, lalu ia mengikutinya, namun di saat rukuknya belum sempurna, imam telah berdiri kembali untuk i'tidal, apakah dia telah kehilangan satu rakaat? Kita sedang bahas silaturahim, jangan tanya lagi masalah sholat. Dan ini bab sholat, Masya Allah, dalam bahasan kita ini hampir 100 dosa-dosa besar. Hampir setiap pertemuan pasti ada masalah sholat, nggak selesai-selesai ya. Kalau dia sudah takbir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada pendapat ya, yang paling ringan mengatakan dia mendapatkannya. Kalau dia sudah sempat takbir, imamnya masih ruku dan dia berusaha gerakannya bertepatan pas dia mau ruku, imamnya berdiri, maka insya Allah dia dapat. Selama imamnya belum sempurna dalam gerakan setelah ruku, maksudnya i'tidal. Kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah berdiri, nggak ada. Tapi kalau baru dia mau berdiri, baru dia mau angkat kepalanya, si makmum datang takbir, kemudian dia ruku, insya Allah dia dapat dengan izin Allah. Di alam barzah nanti yang disiksa adalah ruh atau jasad? Ruh saja, ruh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, dan sudah pernah saya jelaskan, kita memiliki 4 fase kehidupan. Alam azali sebelum jasad kita yang diciptakan, alam-alam ruh saja, gitu kan? Kemudian ada alam dunia yang sekarang kita laluin, dan ini digabung antara ruh sama jasad. Kemudian ada alam barzah yang ruh saja, tidak ada jasad di situ. Kemudian ada alam akhirat yang di sana akan bergabung ruh sama jasad, tapi jasad kita jasad baru diciptakan oleh Allah SWT. Ini sudah jelas semua dalilnya kok. Sudah sering saya sampaikan tentang masalah itu. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kalian ya, seluruh tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Berarti di sini pembangkitan melalui kuburan atau dari kuburan, nggak ada jasadnya. Tulang semua akan dimakan oleh tanah tubuh kita kecuali tulang ekor. Artinya yang tidak akan dimakan tanah dengan izin Allah tulang ekor. Memang ada orang tulangnya lain, ada sendi, ada tangannya, ada lengannya yang tidak dimakan, ada tengkorak kepalanya, iya. Tapi tidak semua orang begitu. Umumnya bisa dimakan oleh tanah, tapi tulang ekornya dijamin oleh Nabi SAW tidak akan dimakan oleh tanah. Nanti darinya lah kalian akan dibangkitkan. Dalam hadis Bukhari dikatakan Allah akan turunkan hujan pada saat ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian air hujan tersebut menyentuh tulang-tulang ekor kalian, maka kalian tumbuh seperti tumbuhnya bakal. Bakal itu sayur-sayuran, gitu kan? Tumbuh sayur-sayuran seperti itu. Jadi memang di alam barzah itu yang mengelaluinya, penyiksaannya kan gitu, adalah ruh. Pertanyaan mungkar nakir semua itu adalah ruh. Sahihkah hadis surga merindukan 4 orang yang membaca Al-Quran dan yang menjaga lisannya? Ya. Hadis sahih. Kalau saya tidak salah riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Ada yang berpendapat bahwa kunjungan atau bertemu dengan teman juga dikatakan dengan silaturahim, dengan dalil bahwasanya muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Bagaimana pendapat ini Ustaz? Inilah yang dari tadi saya jelaskan, gitu kan? Harus bisa dibedain. Menjalin antara sama muslim adalah ukhuwah namanya dalam agama kita. Rahim hanya bagi yang punya hubungan darah, gitu kan? Secara langsung ya. Karena kalau kita mau bahas hubungan darah secara umum, semua sama karena dari Adam, ya gitu. Tapi Nabi SAW memberikan gambaran rahim itu adalah orang yang punya hubungan langsung. Sebuah hadis Bukhari pernah ada seorang sahabat, ini bukti bahwasanya Nabi bedain ya. Ada seorang sahabat mengeluarkan dirham dari kantongnya, lalu dia berkata, ya Rasulullah, dirham ini saya tadi mau keluarkan dan saya temukan ada 2 orang. Yang satu fakir, kerabat saya, punya hubungan kerabat, rahim. Yang satu orang muslim umumnya.
Muslim umumnya, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Mana lebih baik yang saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada kerabatmu yang punya hubungan kerabat sama kamu tadi, kau akan mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Berarti kan Nabi SAW pisahin nih. Bukan rahim secara global, karena kalau kita katakan dari Adam akan kembali semua, tapi di sini Nabi bedain kan, dari pertanyaan sahabat, yang ini punya hubungan kerabat sama kamu, yang ini bukan, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Saya tinggal dengan orang tua angkat, namun kondisi keluarga kami kurang baik, di mana ketika marah, ibu angkat saya mengungkit semua kebaikan yang sudah diberikan kepada saya. Sedangkan sampai saat ini saya belum pernah berbakti dengan orang tua kandung saya. Apakah saya harus hijrah keluar dari rumah orang tua angkat saya dan kontrak dengan mengajak orang tua kandung saya? Orang tua kandung saya tinggal ibu saya saja. Mohon bantuannya Ustaz. Kalau saran saya iya. Saran saya iya. Anda kalau sudah tahu mana orang tua Anda yang sebenarnya, maka itu yang wajib. Masalah orang tua angkat itu, kita perlu balas kebaikan orang, gitu kan? Tapi bukan berarti harus tinggal di rumahnya. Dari sisi lain, pernah kita bahas ya, ada dosa besar yang kita pernah bahas, saya tidak ingat nomornya, ada namanya mannan. Mannan itu termasuk dosa besar orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya, ya. Itu nggak boleh, ya. Itu dosa besar ke-36. Kalau yang pegang bukunya di halaman 103. Saya ingatkan kembali, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tidak bolehnya menyebut-nyebut kebaikan. Jadi itu dosa ya, dosa besar. Saya sudah pernah bantu kamu, saya sudah 10 tahun berikan kamu beasiswa, saya sudah biayai kau dari kecil. Nggak boleh. Sampai sebagian ulama mengatakan karena tegasnya larangan di sini, sampai-sampai orang tua pun tidak boleh bilang sama anaknya. Nggak perlu. Padahal itu anak sendiri ya. Apalagi kalau dibalik, anak bilang ke orang tuanya atau saudara bilang sama saudaranya, itu nggak boleh sama sekali. Kata Allah SWT, Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah 264, penyebab dibatalkannya pahala bagi orang yang pernah bersedekah karena menyebut-nyebutnya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Suami bilang sama istrinya, sudah berapa tahun saya biayai kamu? Bukankah saya sudah bantu orang tuamu? Bukankah begini dan bukankah begitu? Perlu satu hal digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, sebenarnya kalau kita fikir secara spiritual, secara keimanan, yang mendapatkan manfaat siapa? Saya. Bukan dia, karena dia hanya mendapatkan secara fisik duniawi. Saya berikan dia 5.000, dia hanya bisa beli air mineral dan segalanya. Tapi saya dapat apa? Pahala yang besar, mungkin 5.000 pahala. Tidak tahu, mungkin 5 juta, gitu kan? Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau tidak datang orang yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar mencari. Karena bagi beliau sebenarnya, beliau yang membutuhkan pahala itu. Bayangkan kalau tidak ada fakir miskin, tidak ada minta-minta, kita dapat pahala sedekah dari mana? Gitu kan? Kalau tidak ada cobaan, kita dapat pahala sabar dari mana? Nggak ada. Itu warna kehidupan, ya. Harus difahamin. Jadi jangan pernah merasa orang lain butuh sama saya. Keliru teman-teman sekalian. Kita yang butuh kepada orang, itu yang betul. Keliru, gitu kan? Ada teman-teman dai nggak mau datang ceramah, kesannya jual mahal. Sebenarnya kalau dia faham, dia yang butuh dengan jemaahnya, bukan jemaahnya yang butuh. Karena kalau antum hadir di pengajian ana seperti ini, ikhwah dan akhwat sekalian, yang dapat manfaat lebih besar siapa? Saya sebenarnya. Antum secara individual dapat pahala ilmu, kan gitu, bisa diamalkan. Tapi saya mendapatkan pahala antum semua pada saat antum amalkan. Jadi sebenarnya yang lebih banyak mendapatkan manfaat adalah saya. Keliru kalau saya nggak datang, kebodohan. Saya biar terlambat, saya paksain datang, harus bisa dengan izin Allah, gitu kan?
Mungkin dengan niat seperti itu Allah masih membuat antum semua bisa bertahan dalam majelis. Itu sesuatu yang harus difahamin. Jangan selalu merasa diri kita yang dibutuhkan. Enggak. Adanya anak-anak, sebenarnya kita yang butuh dengan anak-anak itu, bukan anak-anak yang butuh dengan kita. Allah gantungkan kebutuhan mereka pada kita, artinya kita akan bersedekah secara mau atau tidak mau. Memberikan susunya, memberikan makan, pahalanya besar pada hari kiamat. Coba kalau nggak ada anaknya, bagaimana? Kan gitu, contoh-contoh saja. Ada istri, ada suami, dan banyak dalam lini kehidupan kita semuanya. Jadi jangan pernah sebut-sebut kebaikan. Sudah melakukan, lupain udah. Sudah ada malaikat yang catat. Kita ini enak sekali sebenarnya. Bayangkan kalau setiap amal kita disuruh catat sendiri sama Allah, bisa nggak? Udah ada bodyguardnya, catat, tidak pernah tidur Raqib dan Atid. Bahkan mulianya Allah SWT menyebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka Raqib akan berkata kepada Atid, jangan kau catat dulu, mungkin dia bertobat sebelum malam. Masih saling diingat ini, jangan dulu catat, mungkin dia taubat. Kalau sampai menginap nggak taubat dari dosanya, baru dicatat dalam buku amalnya. Seperti itu. Jadi kita sudah sangat dimanjakan sama Allah SWT. Ada pencatatnya, tinggal berbuat saja. Mau berapa jumlahnya, malaikat sudah ahli, nggak pakai kalkulator nyatet. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ini saya tahu mungkin orang tua angkat antum tidak hadir ya, tapi mungkin bisa disampaikan ke beliau. Mungkin satu waktu Allah buka hidayah, dia bisa mendengarkan ceramah kita ini melalui YouTube, mungkin dia bisa tersentuh hatinya, kita nggak tahu, kita doakan. Tapi semua yang hadir di sini bisa ambil pelajaran, tidak boleh sebut-sebut kebaikan. Perhatikan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang nyebut-nyebut kebaikannya. Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbilu izarah wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Ada 3 golongan yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Ini sudah pernah saya kasih contoh ya. Kalau kita diundang oleh seseorang, misal presiden undang kita, semua orang yang diundang diajak ngomong kecuali kita sendiri. Nggak dilihat, nggak diajak ngomong. Gimana perasaannya? Semua orang ditanya kabarnya, dari mana asalnya. Ini lewat depan kita nggak ditanya, nggak diajak ngomong sama sekali. Padahal semuanya diundang. Pasti ada perasaan yang tidak nyaman. Ini cuma contoh rasional saja. Allah tidak akan ngomong sama mereka pada hari kiamat. Tidak akan melihat mereka. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka di timbangan amal. Karena hari kiamat mungkin dosa seseorang 200, pahalanya 198, butuh 2 atau 3 pengampunan dosa supaya bisa masuk surga. Ada orang yang Allah maafin, udah deh dihapusin 5 dosanya, udah masuk surga, selamat. Tapi ini 3 golongan ini Allah nggak bantu, butuh setengah pahala pun Allah nggak bantu, masuk neraka dulu, nggak dilihat, nggak ada yang ngomong, dan tidak akan disucikan di timbangan hari kiamat. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, 4 ancaman. Yang pertama, orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, isbal, yang sudah pernah saya jelaskan. Dan hadis ini pernah saya jadikan hujjah atau alasan. Ada orang yang bilang, oh isbal itu kan hanya dilarang kalau sholat. Hadis ini menjelaskan bukan masalah sholat, di luar sholat pun sama. Oh Ustaz, saya kalau pakai celana jingkrang mata kaki saya kelihatan jelek, kelihatan. Itu persepsi. Ada orang di mall pakai sampai lututnya lebih tinggi, nggak dimasalahkan. Ada orang lebih tinggi lagi setengah paha, nggak dipermasalahkan. Kenapa yang naik di atas mata kakinya dipermasalahkan? Karena seorang muslim dalam mengimani tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dari sisi ibadah, adalah meyakini semua yang baik dan bagus dan indah itu di mata dia, apa yang bagus dan baik serta indah di mata Allah. Yang buruk di mata dia adalah semua yang buruk di mata Allah. Sudah. Mau seluruh dunia tidak suka, terserah. Yang penting bagi saya, Tuhan saya mengatakan seperti ini, kan gitu. Itu namanya mengesahkan Allah dari sisi uluhiyahnya, penyembahan Allah secara murni. Kemudian yang ketiga, yang pertama, orang yang menjangkan pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kaos kaki nggak ada masalah. Yang kedua, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya yang pernah diberikan kepada orang lain. Bayangkan ini, pernah berbuat baik loh, disebutin malah jadi masalah. Dan yang ketiga adalah penjual yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta.
Hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla, aqun wa mannanun wa mukadzibu bil qadar." Ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak akan menerima amal wajib maupun amal sunnah darinya, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang kedua orang yang gemar menyebut-nyebut kebaikannya, dan orang yang mendustakan qadar, mendustakan takdir maksudnya, gitu kan. Jadi ada bahasan qada dan qadar, iman, rukun iman kita yang ke-6. Kalau qada itu keputusannya Allah, kalau qadar kapasitasnya, gitu kan. Jadi Allah SWT menciptakan semuanya, semua ini dengan qadanya Allah, keputusannya Allah, dan Allah berikan setiap qada ada kadarnya, ada kapasitas, gitu kan. Allah ciptakan lapar, ada kapasitasnya itu supaya laparnya bisa hilang, makan nasi sepiring, udah, itu kadar namanya. Orang capek, qada, keputusan Allah, ada kadarnya untuk menghilangkan capek itu. Semua punya qada dan qadar. Itu rukun iman kita, gitu kan. Ustaz, ana mau tanya, tadi Ustaz menyebutkan bahwa sesama muslim tidak boleh mencela, merampas harta orang muslim, tapi ana mempunyai kerabat yang suka sekali membuka aib dan menyebarkan aib keluarga ana kepada orang-orang. Bagaimana sikap yang harus kami lakukan? Kami bisa memaafkan, tapi celaan-celaan mereka sungguh tidak bisa dilupakan. Kami menghindari bertemu mereka karena kalau bertemu pun mereka hanya menzalimi kami. Apakah sikap yang kami lakukan salah? Baik, kalau ada orang-orang di antara kerabat kita yang jahat seperti ini, kita boleh menjaga batas atau membatasi hubungan, tapi bukan memutus ya. Dan kita membenci sekali lagi perilaku itu saja. Jangan dinilai semuanya buruk orang itu. Kenapa sih ada kebaikannya? Tapi kami lupa, berat Ustaz melupakan celaan-celaannya. Ya itulah waswas syaitan. Disitulah peran iman kita, gitu kan? Seorang mukmin itu tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celaan-celaan orang. Karena celaan orang itu hanya ucapan kok. Sama dengan pujian. Sepanjang lidahnya saja, kamu jelek, sudah selesai. Anggap aja angin lalu. Dia mau bilang jelek, terserah, saya tetap gagah, kan gitu. Bisa saja kita berkata begitu. Saya tetap cantik, saya tetap begini. Kita percaya Allah ciptakan saya begini dengan cara baik. Sudah. Nggak ada sesuatu yang harus berbekas kok sebenarnya. Gitu kan? Lain kalau pisau diiriskan ke badan, jasad kita rusak mungkin. Tetapi kalau seandainya hanya kata-kata saja, tidak ada sesuatu yang perlu dipedulikan. Allah SWT sudah mengatakan kepada kita agar atau mengajarkan bagaimana menghadapi orang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang beriman itu hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, ibadur rahman namanya, gitu kan. Mereka yang kalau melewati orang-orang jahil, kata ulama tafsir, jahil adalah suka mencaci maki, suka mencela, suka menilai buruk penampilan seseorang, gitu kan. Maka mereka berkata salama, artinya oh udah ngomong terserah kamu deh, nggak usah peduli, biarin aja, tetap aktivitas kita sehari-hari. Kita biarin Raqib dan Atid mencatat, Raqib mencatat kebaikan-kebaikan saja. Dia mau cerita terserah dia, hubungan dia dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga harus tahu ya, tadi saya sudah jelaskan ada qadar ya, ada qada dan qadar. Subhanallah, kejahatan itu juga Allah ciptakan sebagai qada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, gitu kan? Dan perlu kita ketahui juga punya qadar. Subhanallah, kejahatan juga punya qadar loh. Kalau dia meninggal, selesai kejahatannya. Atau kata ulama minimal per hari itu ada berhenti kejahatannya. Misal dia jahat dari pagi nih, pasti ada saatnya dia letih, dia jenuh, dia berhenti ke kamar mandi, dia berhenti makan, dia tidur, berhenti kejahatannya, ada kadarnya itu. Kadang-kadang Allah SWT malah menghukum dia kalau dia sudah berlebihan. Mungkin dia meninggal tiba-tiba, mungkin dia jatuh, mungkin dia ini, mungkin dia itu, banyak hal. Jadi nggak usah terlalu khawatir, kita punya Tuhan Allah SWT dan semua sudah sesuai dengan kadarnya. Ada saatnya dia akan berhenti. Dan pada saat sekarang Anda akan mendapatkan pahala sabar. Ingat ya, pahala amal yang besar sekali adalah sabar. Kata Allah SWT, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru
Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Surga itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sabar, dan surga tidak akan didapatkan kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Allah mempertemukan antara nasib yang baik dan masuk surga dengan mudah adalah orang yang sabar. Dan sabar kapan dibutuhkan? Kalau cobaan sedang datang, ya kan? Disitulah cobaan, disitu dibutuhkan, itu kita akan panen pahala sabar. Lagi ada masalah, kita hadapin dengan tenang. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar mencari jalan keluar seperti itu. Kemudian orang tua anak sudah cerai, 7 anak mengikuti ibu dan 1 anak mengikuti ayah. Tapi ibu anak juga termasuk saudara-saudara kandungnya tidak boleh bertemu dengan 1 anak yang ikut ayah tersebut. Bahkan 1 anak tersebut diajarkan bahwa ibu kandungnya adalah ibu tirinya. Apa yang harus kami lakukan sedangkan ibu anak sangat merindukan anak tersebut? Ya, diingatkan ayahnya. Ini biasa saya bilang, ini tadi yang saya kasih contoh ya. Biasanya ego pribadi. Karena jengkel dengan mantan pasangan hidup, maka dia memutus hubungan antara orang tua dengan anak. Nggak boleh, dosa besar itu. Nggak boleh sama sekali, gitu kan. Maka diingatkan si ayah. Dan kalau anak itu sudah besar, bisa diberikan penjelasan. Mungkin bertemu di luar rumah, mungkin melalui sosial media, gitu kan, diberikan penjelasan, gitu kan. Yang jelas, jangan balas keburukan orang dengan keburukan kita. Jangan orang putus silaturahim, kita juga putus silaturahim. Jangan orang gibah, kita juga gibah. Dia dihukum, kita juga dihukum. Ngapain? Nggak usah ikut-ikutan. Apakah ada hukum puasa Rajab 10 hari? Sama sekali nggak ada. Semua hadis tentang puasa Rajab lemah, bahkan maudhu. Nggak ada puasa khusus. Rajab adalah bulan dari 4 bulan yang dimuliakan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Khusus masalah Rajab masuk dalam bulan-bulan yang dimuliakan, ya kan gitu. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, Allah memuliakan ke-4 bulan ini, artinya siapapun yang beramal soleh di 4 bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya, dan siapapun yang berbuat dosa dilipat gandakan hukumannya. Tetapi amal solehnya adalah amal yang sudah diperintahkan. Misal sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir pagi sore, bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, silaturahim keluarga, semuanya amal soleh yang sudah ada perintahnya di bulan Rajab dan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Itu yang dimaksud. Tapi kalau hadis yang puasa hari pertama Rajab diampuni dosanya, ada yang puasa sekian hari akan mendapatkan pahala para nabi-nabi dan beragam macam khurafat, semuanya hadis maudhu, hadis yang bohong. Yang itu sudah diangkat oleh para ulama tentang masalah ini. Bagaimana pendapat tentang amal baik bukan sebab masuk surga, karena itu hak proaktif Allah, ya. Ya memang benar, hadis Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalnya. Ya. Kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, saya pun juga. Semuanya masuk dengan rahmat Allah SWT. Kalau ada yang bertanya, lalu untuk apa orang beramal? Ya untuk meninggikan derajat di surga, untuk fasilitas lebih baik, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, diberikan pahala, nanti pahalanya akan meninggikan derajat dia. Tapi kalau masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang hadis sahih. Ana belum hafal zikir pagi dan sore, bolehkah ana membacanya dan bolehkah tidak berurutan? Boleh, nggak ada masalah. Boleh saja, bawa bukunya, baca, dan insya Allah kalau rutin dikerjakan maka akan boleh juga didengar, ya kan? Di radio, kalau lagi di mobil, kalau di motor mungkin pakai headset dan seterusnya, itu bisa. Apakah benar seorang laki-laki yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut harus mengulangi syahadatnya? Ini pendapat ijtihad ulama. Kalau dalil tidak ada. Kalau dalil tidak ada. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan karena Jumat itu wajib, kalau orang meninggalkannya secara sengaja maka dia kufur, gitu kan. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Hanya saja ya dia berdosa besar sebagaimana dia tinggalkan sholat. Tinggal dilihat, kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu atau Jumat jahdan karena membangkang terhadap hukumnya, ini kufur, ulangi syahadatnya. Tapi kalau dia takasulan, malas-malasan atau karena jahlan, maka ini tidak, disuruh taubat saja. Apa amalan wajib dan sunnah bagi orang tua yang bayinya baru lahir? Tidak ada yang kalau yang wajib sebenarnya akikah, ya, akikah bayinya di hari ke-7, kemudian
kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing, kemudian mencukur rambutnya dan menimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu bersedekah dengan jumlahnya, itu yang sifatnya wajib. Kemudian yang termasuk wajib juga kalau tidak salah itu memberikan nama yang baik, dan itu di hari ke-7 semua. Jadi tumpahkan darah, menyembelih untuknya, kemudian memberikan nama yang baik. Sunnah mentahniknya. Tahnik itu mengunyah kurma sampai halus dan menempelkan di langit-langit, di bagian dalam gusinya, gitu kan. Maka itu nanti diisap oleh dia, dan itu sedikit saja, gitu kan. Sedikit sekali, tiap hari boleh diberikan, itu bagian daripada sunnah. Yang saya tahu seperti itu. Kalau kita bicara ruang lingkup wajib yang lebih jauh, tentu masuk dalamnya pendidikan, nafkah, yang itu. Saya bicara tadi itu yang masalah kalau baru lahir bayi. Tapi kalau global, lebih global, maka pendidikan anak juga termasuk dalam kewajiban. Ustadz punya buku nama-nama baik untuk anak? Tidak ada sebenarnya. Sering saya bawa ya, tapi malam ini kayaknya tidak terbawa. Kalau tidak salah yang saya bawa itu ada yang pesanan teman-teman masalah sifat sholat dan wudhu yang bergabung, yang bergambar itu dengan buku doa, dan saya tidak tahu ada buku apa lagi yang saya siapkan tadi. Tapi ada, buku itu ada buku khusus nama-nama baik gitu kan, nama-nama anak soleh, kalau apa, pilihan nama-nama untuk anak soleh, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Kalau mau dicari sendiri silakan, kalau enggak mungkin Rabu depan insya Allah saya diingatkan, mudah-mudahan saya bisa bawakan. Apakah seorang anak yang orang tuanya bercerai dan ia tinggal dengan ibunya sedangkan ayahnya tidak peduli atau meninggalkannya disebut yatim atau mustahik? Enggak disebutkan yatim, enggak masuk dalam yatim. Yatim khusus definisi bagi anak-anak yang belum balik dan ayahnya meninggal. Kalau masalah ayahnya bengkalikan kewajiban nafkah itu tidak dikatakan juga tetap yatim, karena hukum yatim sendiri ya. Hukum yatim sendiri, orang yang mensponsori anak yatim akan seperti kata Nabi SAW, ana wa kafil yatim kahatini fil jannah, saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Artinya dekat sekali gitu kan, jari tengah dan jari telunjuk. Sebaik-baik rumah yang dalamnya ada anak yatim, siapa yang mengelus kepala rambut anak yatim maka setiap hari rambutnya diberikan pahala. Itu berlaku hanya bagi orang anak kecil yang belum balik ya, kemudian ayahnya meninggal. Jangan antum sudah balik ngaku yatim, atau sudah nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim. Ini nggak benar gitu kan. Jadi setahu saya dia bukan yatim, tapi apakah dia mustahik? Maksudnya mustahik itu berhak untuk dibantu? Jawabannya iya, mustahik. Ya, dia pantas untuk dibantu. Bahkan kalau dia dan ibunya tidak mampu, maka dia masuk dalam mustahik menerima zakat. Boleh menerima zakat mal. Bolehkah kita merapikan jenggot atau memotong sedikit? Ini sering ditanya ini. Kenapa harus dipotong? Beratkah? 1 lembar 10 kilo? Enggak, biarin aja, nggak apa-apa. Semisal awalnya kita di dalam masjid, terus kita ke toilet, lalu wudhu, lalu masuk masjid lagi. Apakah kita perlu sholat tahiyat masjid? Asalnya sholat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah, gitu kan? Sunnah. Kalau antum sudah kerjakan awal pada saat masuk, kayak ini majelis ilmu, kemudian berhalangan butuh kamar kecil, kemudian anda keluar wudhu lagi, masuk masjid tidak perlu tahiyat masjid, cukup 1 kali. Pertama hukumnya dia sunnah dan cukup dengan 1 kali. Bahkan tahiyat masjid gugur hukumnya kalau antum datang masjid sudah ada sholat yang lain, seperti sudah diiqamahkan syarat wajib, maka sudah tidak lagi tahiyat masjid. Karena intinya sebelum duduk di masjid dianjurkan menghormati dengan sholat. Sunnahkah atau wajib? Sama. Ketika kita sedang sholat di depan kita ada anak kecil yang sedang bercanda, bolehkah kita menegurnya? Menegur seperti apa nih anak kecil lagi sholat? Ya. Saya nggak habis pikir bagaimana caranya kira-kira ditegur. Ya. Kalau yang saya tahu dibiarkan, karena Nabi SAW membiarkan Hasan dan Husain bermain di punggung beliau, gitu kan? Sampai mohon maaf, sampai para sahabat waktu Hasan dan Husain sedang bermain di punggung Nabi SAW, dan lama sekali sujudnya, sampai para sahabat mengatakan kami mengira terjadi sesuatu pada Nabi SAW, maksudnya beliau meninggal. Ternyata setelah salam baru kami sadar, dan kami lihat ternyata di punggungnya ada Hasan dan Husain. Malah beliau biarkan SAW, jadi nggak usah ditegur. Kalau sedang sholat ya, kalau baru mau sholat itu boleh diingatkan. Malah lebih baik kalau diamankan, kecuali kalau tidak ada tempat lain. Pak Ustadz, apa ini?
tajwid itu digunakan di Al-Quran saja atau di hadis juga? Yang kedua, Pak Ustadz, apa hukumnya investasi saham dan bekerja di bank konvensional? Tentu tajwid itu digunakan kalau secara hukum itu digunakan di Al-Quran saja. Digunakan di Al-Quran saja secara hukum, ya, hukum bacaan. Sebab kalau di dalam hadis maka tidak diperlukan, atau bahasa Arab umumnya termasuk komunikasi, gitu kan. Jadi kalau kita sedang komunikasi nggak ada guna, nggak ada bila guna, nggak ada ikhfa, memang sudah begitu umumnya, ya. Jadi lebih banyak digunakan di dalam Al-Quran. Kalau hukum investasi saham tergantung. Kalau investasi saham semua terbuka insya Allah. Dalam Islam halal jual beli, ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan transaksi jual beli, Allah haramkan riba. Transaksi boleh saja, membeli saham sebuah perusahaan, ya, sebuah tempat usaha itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah semua, ya. Ya, setahu saya Allah alam boleh, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, perusahaannya itu perusahaan yang jelas sistemnya, tidak ada sistem haram di situ secara agama. Perusahaannya jelas. Kalau masalah perusahaan itu non muslim itu masih boleh-boleh saja, nggak ada masalah, tergantung. Kalau dia menggunakan sistem yang tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah. Yang kedua, produk yang dijual juga tidak melanggar syariat. Produknya harus produk-produk yang halal. Apapun yang dijual sama dia harus sesuai dengan sistem Islam, dan juga produknya produk yang halal. Maka itu insya Allah tidak ada masalah beli saham seperti itu. Kalau hukum kerja di bank konvensional, ini sudah sering ditanya. Kira-kira menurut antum ini, menurut anda yang hadir sini atau teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda maunya saya jawab apa? Kira-kira saya jawab boleh, itu berarti saya mempertaruhkan leher saya ini di hari kiamat di mahkamah Allah, masuk neraka nanti. Nggak boleh, riba haram, gitu kan. Jadi kadang-kadang subhanallah, ini mudah-mudahan penanya niatnya untuk mengetahui hukum, ya. Tapi ada kadang-kadang teman-teman karena sudah tahu dirinya salah, sengaja bertanya, dibolak-balikan pertanyaan supaya ada jawaban iya. Nggak mungkin Ustadz menjawab iya itu. Haram haram, halal halal, karena kami tahu itu pertanggungjawabannya berat hari kiamat, gitu kan. Jadi teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda sudah tahu ada fatwa MUI tentang masalah haramnya bunga bank, haramnya kerja di bank konvensional. Begitu pula dengan umumnya pendapat ulama dunia, tidak ada satupun yang mengatakan boleh sebenarnya. Lalu bagaimana Ustadz kalau saya sudah terlanjur? Ya taubat, tinggalkan, gitu kan. Itu solusinya. Saya nggak tahu memberikan makan keluarga saya, subhanallah, bagaimana bisa? Kita berapa 9 bulan di rahim ibu nggak pernah pikir makan dari mana. Waktu masih anak-anak nggak pernah tahu, nggak pernah mau tahu orang tua kita dapat dari mana uang untuk berikan kita permen, makanan, baju. Sekarang sudah sarjana ketakutan mau makan dari mana? Nggak mungkin itu, ya kan? Syaitan tidak mau kita lepas dari sebuah belenggu yang sudah dia lakukan. Orang yang berbuat kemaksiatan, terbiasa zina, terbiasa riba, terbiasa mencuri, terbiasa bohong, terbiasa dengan sebuah kegiatan, maka syaitan akan buat jaring-jaringnya supaya tidak lepas dari situ. Ranjau-ranjaunya banyak, beratlah, pertimbanganlah, beginilah, beragam macam. Kan sebagaimana ulama mengatakan, syaitan itu masuk ke dalam diri manusia, bisa dia menggoda orang untuk melakukan sebuah perbuatan buruk, atau bisa dia membuat orang lain bimbang dalam mengerjakan perbuatan kebaikan. Di antara perbuatan kebaikan itu, kalau seseorang mau meninggalkan yang haram, mau taubat jalan Allah Subhanahu wa taala, diterima enggak ya taubat saya? Saya mau beri makan dari mana ya anak istri saya? Saya kalau berzina kemudian saya taubat, siapa yang mau nikahi saya ya? Dan beragam macam was-was yang akhirnya tetap membuat orang tersebut dalam belenggu dosanya. Keliru. Dalam Islam kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha, taubat menutup segala kesalahan yang telah berlalu. Tidak ada masalah dalam Islam, taubat saja. Umar bin Khattab pernah kita bahas, pemabuk keras sebelum masuk Islam. Taubat menjadi seorang khalifah Rashid, yang terkenal khalifah Rashid, dan kemudian khalifah yang kedua dijamin masuk surga, dan banyak sekali fadilah, karena Islam tidak melihat masa lalunya seseorang. Yang dilihat adalah sekarang dan ke depan, kan seperti itu. Jadi saya mengajak anda dan seluruh muslimin, dan saya doakan dari hati saya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan anda untuk meninggalkan, karena ini berbahaya sekali. Dirham, 1 dirham riba, kata Nabi SAW, lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Berat itu, bukan hal yang ringan. Makanya syaitan membelenggu kita di situ. Keluar saudaraku.
Kalau hanya karena masalah dasi, hanya karena masalah kemeja, hanya karena masalah nama baik, hanya karena masalah sudah terlanjur dapat jabatan dan itu semua Anda mau pertahankan silakan, tapi konsekuensinya adalah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena haram. Allah memberikan saudaraku semut di lubangnya makanan, lalu Allah tidak memberikan Anda makanan? Nggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh jutaan makhluk tiap hari makan. Ikan makan, semut makan, semua makan. Saya sudah sering berikan contoh masalah itu kan. Seorang ulama salaf pernah melihat burung bango di atas batang pohon, di atas sebuah danau. Ya, kemudian dia capek kerja di kebunnya, lalu kemudian dia keluar dari kebunnya, duduk di sebelah danau tersebut, lalu dia bilang, semoga Allah memberkahi hasil kerja saya hari ini. Artinya mudah-mudahan hasilnya maksimal nih. Allah SWT ingin memberikan pelajaran kepada dia, bagaimana memang Allah tidak akan mungkin pungkiri janjinya. Lewatlah sebuah batang pohon lagi ngapung di atas sungai tersebut, di atasnya ada burung bango, matanya buta, kakinya patah, dan ada di atas batang pohon tersebut. Kira-kira kata orang ini waktu dia lihat, saya ingin tahu bagaimana Allah berikan makan nih bango ini, matanya buta, kakinya patah, di atas batang pohon yang lagi jalan. Jelas-jelas secara akal manusia sulit, dia kalau turun dia nggak tahu, mungkin bisa tenggelam karena bango, walaupun ya bisa berenang atau di pinggir-pinggir danau, dia tidak bisa sampai ke dalam, umumnya begitu. Maka yang terjadi adalah dia tunggu, nggak lama kemudian ada seekor burung elang dari kejauhan menangkap ikan, kemudian dia naik ke atas, begitu subhanallah melewati burung bangau ini, lepas jepitan ikan tersebut dan jatuh di depan burung bangau. Kemudian burung elang itu pergi dan tidak mengambilnya lagi, lalu burung bangau cium bau ikan, tinggal turunin kepalanya makan. Bangau yang buta patah kakinya dimakankan oleh Allah. Bagaimana dengan Anda? Nah, ini subhanallah banyak sekali. Coba lihat fenomena alam, banyak makhluknya Allah SWT, keajaiban bagaimana Allah berikan makanan, semut, burung, hewan-hewan, banyak sekali. Apalagi manusia. Jauhi yang Allah haramkan, maka Anda akan tenang dengan izin Allah. Apa hukum foto atau lukisan dan patung? Ini sudah saya jelaskan ya. Bagaimana kalau niat kita memajang lukisan atau patung tersebut hanya untuk hiasan semata, bukan untuk disembah atau memuliakan lukisan atau patung tersebut. Jadi patung jelas diharamkan dalam agama, tidak mungkin boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, diantaranya rumah yang tidak dimasukin oleh syaitan adalah rumah yang ada anjingnya dan rumah yang ada patung atau gambar hidupnya, gitu kan? Itu dalam hadis sahih. Nabi SAW sudah larang masalah itu. Kalau tidak dimasukin malaikat berarti akan dimasuki oleh syaitan. Dan sudah saya tuntun, teman juga yang bertanya ini bisa kembali kepada buku terbitan Gema Insani Press kalau nggak salah, yang pernah saya bawain dulu, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Coba baca lebih dari 30 macam rumah, di antaranya adalah rumah yang ada patungnya. Kalau Anda bilang ini kan cuma hiasan, baik, kenapa harus berhias dengan sesuatu yang Allah haramkan? Ya, dengan Anda perlu tahu, dalam hadis Bukhari dijelaskan awal mula kesesatan manusia, pertama kali mereka nyembah berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam meninggal. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam meninggal, kata Nabi SAW, datang kepada mereka syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal nih. Jadi generasi Nabi Nuh sudah meninggal, generasi sahabatnya juga sudah meninggal. Sekarang generasi tabiinnya. Kalau kita didatangi oleh syaitan dan berkata, kalau kalian mau mengenang orang-orang soleh seperti Nuh dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan kalian juga bisa lebih rajin beribadah, buat patungnya, jangan disembah, nggak boleh sembah, itu syirik. Cuma letakkan saja di tempat ibadah-ibadah kalian, jadi setiap kali kalian lihat, kalian teringat mereka, kalian ibadah lagi. Taruh di pasar-pasar, supaya kalau orang di pasar tidak berani buat maksiat karena tahu ini ada patungnya orang soleh. Niatnya baik awalnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, setelah generasi itu mati, syaitan datang lagi generasi yang masih mudahnya didatangin. Dulu ayah-ayah kalian tidak buat patung-patung ini kecuali untuk jadikan perantara dengan Allah. Karena mereka orang soleh, diijabah doanya. Bilang ke dia, patung itu baru ke Allah. Dilakukanlah oleh orang-orang tersebut, akhirnya sampai patung ini disembah. Awalnya begitu. Enggak kok, saya datang ke diskotik cuma mau tahu. Saya masuk ke tempat perzinahan cuma mau lihat ini bahaya. Kalau tiba-tiba kita meninggal, mati, lagian ngapain coba-coba lihat gitu. Nggak ada gunanya coba-coba dalam maksiat. Ya, ibadah memang benar. Ya, jadi saya sarankan Allahu a'lam untuk dijauhi gitu. Ya. Saya pernah subhanallah lihat, atau sering saya lihat ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Setiap kali saya subhanallah justru ke daerah-daerah yang orang-orang kaya,
Setiap saya lewat di daerah-daerah yang luar biasa di Jakarta ini, saya diundang pengajian, hampir semua rumah mewah di depannya ada 2 patung pegang pentungan tuh. Untuk apa? Saya tanya, untuk apa kira-kira? Oh, untuk ngusir pencuri. Pencurinya bisa kencing di patung itu. Memang dia bisa gerakin pentungannya. Subhanallah gitu. Saya nggak tahu kenapa ya orang-orang ini bisa dikelabui oleh setan sampai sebegitu jauhnya gitu. Mungkin orang dikelabui setan dengan hal-hal tertentu, tapi kalau sampai pada hal-hal yang sangat kecil, patung disembah itu luar biasa gitu. Batu dia kan jimat ditaruh, ini bisa berikan kamu ini, berikan itu, dipercaya ditaruh. Gigi buaya lah, apalah macam-macam yang tidak masuk di akal. Gak ada guna-gunanya. Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla langsung minta kepada Allah. Allah pencipta langit dan bumi, mampu mengerjakan apapun. Apakah orang Islam yang tidak mengerjakan sholat termasuk orang munafik? Enggak disebutkan masalah dia kalau tidak sholat berarti munafik, tapi ciri orang munafik memang ada tadi yang belum tersebutkan. Jazakallah yang bertanya ini, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau sholat mereka bermalas-malasan, malas sekali. Dan dalam hadis sahih Bukhari dikatakan asyaddu sholati al-munafikin al-isya' wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Karena mereka waktunya tidur, malas bangun, gitu kan? Jadi ini cirinya memang mereka, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan sangat sedikit sekali. Itu pun kalau mereka lakukan salat dan zikir karena riya, karena ingin dipuji oleh orang. Tapi di sini kalau apakah semua orang Islam tidak salat munafik, ini tidak bisa kita patok seperti itu. Karena bisa saja mungkin dia belum faham hukum. Mungkin Allah alam, ada orang yang mungkin dari ayahnya, ibunya sendiri di kampung atau di kota dia tinggal nggak pernah sholat, biasa sholat kapan dia mau. Anaknya pun tumbuh besar dalam kondisi tersebut, dia nggak tahu kalau itu wajib. Nah, orang tuanya sendiri tidak sholat itu bukan mustahil. Jadi ada sebuah kaidah penting kata ulama dalam melalui kehidupan ini, jangan patok orang lain seperti diri kamu. Itu kaidahnya. Kan gitu. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang ulama keluarkan, diantaranya jangan patok orang lain. Ini dalam masalah akhlak ya. Dalam tazkiyatun nufus, mensucikan diri, jangan patok orang lain seperti dirimu. Begini, kalau seandainya kita sudah sholat malam, kita sudah ibadah, alhamdulillah sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bagus untuk aurat jalanin perintah agama, jangan patok semua orang seperti kita. Belum tentu. Memang nggak bisa. Maksudnya adalah bisa ada orang lebih baik daripada kita dari itu. Mungkin kalau kita sholat malam hanya setengah jam sebelum subuh, ada orang dari jam 2 malam bangun, ada. Kalau kita cuma hafal beberapa surah Al-Quran, ada orang hafal 30 juz Al-Quran. Kalau kita hafal 30 juz, ada orang yang mengulangi Al-Quran sampai berulang kali. Sampai disebutkan ciri khasnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang akan kita bahas hari Sabtu nanti. Beliau ciri khasnya yang luar biasa itu. Beliau menutup witir yang 1 rakaat itu. 1 rakaat. Saya nggak tahu nih bagaimana sholat malamnya beliau ya, karena belum temukan riwayatnya. Tapi disebutkan dalam riwayat beliau kalau sholat witir itu baca 30 juz. Di rakaat terakhirnya, jadi kita biasa baca qul huwallahu ahad, itu pun masya Allah cepatnya luar biasa gitu kan. Ini 30 juz di salat witir yang 1 rakaat. Itu bagaimana Allahu a'lam, itu berkah Allah kasih gitu. Tapi tiap malam 30 juz khatam. Tiap malam. Bagaimana itu? Kita mau bandingkan ibadah kita dengan mereka-mereka ini bagaimana gitu. Luar biasa jauhnya antara langit dan bumi. Jadi jangan patok diri kita seperti orang lain, seperti kita belum tentu. Ada juga memang orang yang tidak seperti kita. Mungkin kita masih lebih baik dari dia, tapi belum tentu kita lebih baik dari dia. Ya kan gitu. Mungkin memang dia subhanallah kurang di sholat malam, tapi dia lebih baik di sedekah mungkin. Mungkin dia sholat malamnya kapan dia bisa, tapi kalau sedekah masya Allah 100 ribu, 1 juta, 100 juta mungkin. Sementara anda masih 1000 terus gitu kan. Beda, nggak boleh dipatok orang lain itu sesuai dengan kita, sama dengan orang bermaksiat. Orang maksiat juga begitu kata ulama, sama kaidahnya. Ada orang dia patok, semua orang sama seperti dia, padahal tidak. Mungkin ada orang lebih buruk daripada dia, atau ada orang yang nggak seperti dia, mungkin sudah taubat. Teman-temannya dulu ada yang sudah taubat, lalu dia bilang kau juga dulu begini. Ya jangan lihat dulunya orang, sekarang sudah lain. Itu kan dalam Islam seperti itu. Jadi jangan jadikan patokan itu. Kalau saya tahu Allah alam tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan kalau orang tidak sholat berarti dia munafik. Karena memang bisa saja dia belum tahu hukum atau memang masih bermalas-malasan. Tapi ciri memang orang munafik kalau bangun sholat mereka malas dan penuh dengan riya.
Bagaimana bila ada kerabat atau saudara kita memiliki ciri yang munafik, jauh dari ketaatan dan sering melakukan maksiat? Apakah berdosa bila kita memutuskan silaturahim mereka? Karena apabila kita berkunjung dikhawatirkan anak istri kita terpengaruh dengan kebiasaan mereka. Jadi putus silaturahim nggak boleh. Tapi untuk tidak mengunjungi itu boleh. Nggak ada masalah kalau efeknya bahaya. Putus silaturahim ini maksudnya gini, dia punya rahim, punya hubungan darah dengan Anda. Ini juga sekalian saya luruskan, waktu itu juga saya luruskan di dosa besar masalah memutus hubungan silaturahim. Enggak boleh kita mengatakan kepada sama muslim silaturahim. Silaturahim itu sila berarti menyambung hubungan, rahim yang punya hubungan darah. Kerabat saja itu. Kalau sama orang Islam umumnya kita katakan ukhuwah. Kadang-kadang ada orang subhanallah bahasanya silaturahim akbar. Ini dari mana silaturahim akbar ini? Kemudian yang bertemu dengan teman-temannya reuni gitu kan. Itu enggak masuk. Jadi silaturahim adalah menjalin hubungan dengan orang yang punya hubungan kerabat. Silaturahim banyak, bisa dengan mengunjungi, bisa dengan menelpon, bisa dengan mengunjungi kalau sakit, bisa memberikan hadiah, bisa membantu kalau dia susah, banyak pintunya. Kalau kita punya hubungan silaturahim dengan seseorang dan ada ciri kemunafikan padanya, kita boleh membatasi hubungan. Yang tidak mendatangi rumahnya, ya nggak masalah. Tapi jangan memutus silaturahim. Jadi kalau dia memberikan salam, ya sudah, dijawab salamnya. Nabi SAW kalau diberikan salam beliau menjawab, ya beliau menjawab, tapi beliau tahu ini orang munafik, gitu kan, beliau mengetahui ini adalah orang munafik. Cuma di sini artinya kita tidak boleh, memang secara khusus menjadikan sahabat, teman dekat, sengaja menikah. Ada orang subhanallah menikah, memang dia sudah 5 tahun, 6 tahun menikah, lalu mengeluh, Ustaz saya setiap hari mungkin dibohongi sama pasangan saya. Baik sebelum menikah tahu nggak kalau dia pembohong? Tahu Ustaz. Kenapa menikah? Sudah tahu sifatnya munafikin di situ. Kenapa harus menikah? Jadi sekarang siap saja dibohongin gitu. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba. Begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini. Guru sekolah ya, dia berpendidikan. Dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kau larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih, kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, Ustadz saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali. Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan. Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga, ini luar biasa ini.
Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu, subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya. Kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri yang pakai jilbab, yang luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ, istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilmu, alim kan itu masih dari ilmu ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya nggak hadir, nggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan? Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi, baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orang yang memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, mana harim antum? Harim itu istri ya. Oh ini dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu. Istri antum ini, masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Ya susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu a'lam, ya masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Emang begitu. Ya semoga Allah kasih dia. Ustaz, saya mau nanya, jika kita menolong orang kemudian orang tersebut bertanya kepada kita, apakah kamu yang menolong? Lalu kita jawab tidak, dengan maksud menyembunyikan kebaikan. Apakah perbuatan tersebut bisa dikatakan bohong? Bohong, nggak boleh. Iya, dan kontrol diri untuk tidak riya, hanya itu. Antum pulang dari masjid, seorang tanya, dari mana pak? Jelas keluar dari pintu masjid. Oh dari masjid sholat. Masa kita mau bilang enggak, saya dari pasar, kan tidak mungkin. Ya udah bilang apa adanya gitu kan. Yang penting kita kontrol tidak riya. Karena riya itu ikhwah dan akhwat sekalian, semua ibadah kita pasti dilintaskan oleh syaitan dengan riya. Tinggal kita kontrol atau tidak, kan gitu. Lebih baik mana, memilih bos yang muslim tapi kita tahu dia suka berbohong, atau mempunyai bos yang non muslim tapi orangnya baik dan bersifat jujur? Kebetulan apa ini, saya nggak ngerti, saya sering bekerja dengan mereka berdua, mungkin begitu ya, jazakallah khair. Ini yang saya bilang, kadang-kadang kita disuruh pertemukan antara muslim yang buruk dengan kafir yang jujur. Kenapa harus begitu? Kenapa nggak cari muslim yang jujur sama kafir yang jujur? Nah itu baru imbang, baru adil tuh namanya, gitu kan? Karena kita nanti akan nilai buruk Islamnya, bukan orangnya. Jadi kalau saya sarankan masalah kerja, kalau ada yang salah dari seorang muslim ya salah. Dia muslim tapi dia bohong, itu salah buat dia. Tapi jangan dinilai Islamnya, dianya yang salah secara individual. Saya pernah berbicara ringan dengan seorang Nasrani Katolik di pesawat. Lalu saya tanya, Pak agama apa? Oh, agama Nasrani, agama Katolik. Oh saya Muslim. Lalu saya tanya apa tentang Islam. Saya pernah ceritain masalah ini. Kemudian dia bilang, waktu saya bilang sama dia, bilang sama saya, oh Islam itu. Terus saya tanya apa itu Islam? Dia bilang Islam itu teroris gini macam-macam. Terus setelah selesai, saya bilang Bapak sudah selesai? Dia bilang iya. Saya Muslim Pak. Bisa saya ceritain agama saya? Oh boleh. Yang pertama saya lemparkan, saya bilang kalau seandainya ada seorang Katolik yang membunuh, yang mencuri, yang berbohong, Bapak mau nggak saya sebagai muslim mengatakan Katolik semua sama? Enggak dong Pak. Ya sudah, begitu juga Islam.
Kalau satu orang membunuh, satu orang buat salah, ya dia yang salah, bukan semuanya, gitu kan? Bukan semuanya. Ini masalahnya. Kalau Anda menemukan seorang muslim bohong, dia dosa dengan dosa itu, kesalahan itu. Anda punya hak bekerja tempat lain, silahkan. Kemudian Anda temukan ada pekerjaan lain, orang non muslim tapi baik, dia merupakan sistem Islam yang dijual produknya juga halal, silahkan Anda kerja dengan dia, tidak ada masalah itu. Itu kan, itu bukan yang hal haram dalam agama Islam. Tetapi kalau Anda mau adil, Anda pertemukan antara seorang bos muslim yang jujur dengan yang non muslim yang jujur, gitu kan. Kita banyak orang jujur, kayak orang sudah krisis gitu, ini enggak, insya Allah banyak orang-orang muslim yang jujur. Tapi kalau Anda memang berada di posisi tadi, dua-duanya adalah bos Anda atau dua-duanya miliki perusahaan, Anda nggak punya opsi lain, memang harus pilih salah satunya, ya Anda pilih orang yang jujur tentunya, gitu kan. Selama memang sistem dan peraturannya itu ya adalah peraturan dan produknya halal dalam agama Islam. Kalau kita berteman dengan orang kafir tujuannya untuk berdakwah agar teman saya mengenal Islam dan diberikan hidayah, tidak apa-apa Kak Ustadz, karena sebelum saya mengenal sunnah teman-teman dekat saya banyak orang kafir. Nggak masalah teman sama orang kafir. Saya sudah bahas, yang kita bahas malam ini adalah orang munafik, nggak jelas Islam atau kafir nih, gitu kan. Kalau berteman sama orang kafir, tadi kan saya bilang di awal pembukaan, Nabi SAW berteman dengan orang Yahudi. Bahkan saya sebutkan namanya Abdullah bin Salam, Khuwairik, ada beberapa teman-teman Nabi SAW memang yang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Boleh seseorang muslim itu orang tuanya kalau kafir bersilaturahim, berbakti dengan orang tuanya, kerabatnya non muslim bisa dia bantu, nggak ada masalah. Membantu orang-orang non muslim itu dibolehkan. Yang kita sedang fokus malam ini, kalau ada orang jelas orang ini munafik, bukan muslim, bukan kafir, ini yang tidak boleh sama sekali kita bekerja dengannya, tidak boleh interaksi, jauhi semuanya. Dan cirinya sudah kita panjang lebar jelaskan tadi. Ustaz, ana mau tanya, apa hukumnya bila kita dibebaskan hutang oleh teman karena teman kita punya nazar dan nazarnya terpenuhi sehingga dia membebaskan hutang? Apa ana harus tetap bayar tapi memang perekonomian ana sedang tidak baik? Apakah tetap di akhirat dia akan mengambil pahala-pahala kita? Ya tentu saja tidak. Kalau dia sudah maafkan, alhamdulillah. Yang itu. Kalau jelas dia maafkan, ya, gitu. Jangan Anda karang-karang, gitu kan? Jadi memang jelas dia mengatakan saya maafkan, ya tidak apa-apa, insya Allah sudah baik. Itu nggak ada masalah. Jadi sudah bebas, tidak ada lagi pengambilan pahala dan seterusnya. Bagaimana jika ada seseorang yang dulu pernah memalsukan raport SMA, kemudian sekarang sudah berjalan bertahun-tahun, apakah bertobat saja cukup? Apa yang harus dilakukan? Tentu bertobat kepada Allah SWT, dan dia coba memperbaiki semaksimal mungkin. Jadi kalau ada sesuatu yang Anda dapatkan dari hasil itu harus dikeluarkan, gitu kan? Misal gara-gara ijazah palsu itu Anda mendapatkan sebuah jabatan, misal, gitu kan? Maka itu tidak boleh, berarti jabatan itu tidak halal buat Anda, karena Anda merekayasa data, nggak bisa, gitu kan? Jadi tidak boleh. Jadi harus diperbaikin, tapi yang paling penting adalah taubat nasuha dulu kepada Allah SWT, karena itu gush namanya, ya, menipu, ya, memanipulasi data, nggak boleh dalam Islam. Alhamdulillah, dini hari nanti insyaallah ana dan keluarga akan melaksanakan panggilan Allah untuk umrah. Yang ingin ana tanyakan, apakah benar bisa melaksanakan umrah berulang kali dalam satu kali pemberangkatan seperti yang disampaikan oleh beberapa pembimbing umrah berbagai travel? Ini khilaf di antara ulama tentang boleh mengulangi atau tidak, gitu kan? Pendapat yang pertama mengatakan boleh saja, ya. Pendapat yang mengatakan tidak boleh, mutlak tidak boleh mengulangi umrah itu, karena belum pernah ditemukan ada dalil yang menjelaskan Nabi dan para sahabat pernah mengulangi umrah dalam satu perjalanan. Pendapat kedua mengatakan boleh saja, tidak ada masalah, yang penting dia penuhi syaratnya keluar dari kota Mekah, gitu kan? Itu syaratnya. Allahu a'lam, lihat yang mana ringan buat antum, gitu kan? Yang mana ringan insya Allah nggak ada masalah. Karena saya pernah tanyakan sendiri kepada masyayikh, ya, di Masjid Nabawi, karena seringnya ada pertanyaan masalah ini, saya tanyakan kembali ke majelis-majelis mereka mengatakan tentu lebih baik orang tidak umroh lagi, gitu kan, karena memang belum ada dalil untuk lebih berhati-hati. Tapi belum ada pendapat ulama yang berani mengatakan itu bid'ah atau salah, enggak. Mereka cuma mengatakan ini khilaf aula, maksudnya ya dia meninggalkan yang lebih baik, hanya itu saja. Artinya Anda boleh lakukan kalau memang Allah mudahkan, ada kesempatan, maka tidak ada masalah, yang penting syaratnya keluar dari kota Mekah, ya. Apa bisa membatalkan umrah untuk ibu kandung anak yang sudah meninggal? Bagaimana caranya? Setahu saya boleh saja.
Ya, setahu saya Allah alam ada pendapat yang mengatakan boleh. Badal itu artinya kalau anda tidak bisa umroh, tidak bisa haji buat orang tua yang sudah meninggal atau tidak mampu, bisa kita mengeluarkan biaya yang diberikan kepada, kalau saya biasanya itu ke teman-teman mahasiswa di Madinah yang kemudian mereka menjalankan umroh atau haji buat kerabat yang sudah meninggal. Allahu alam. Tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan hanya di haji saja, gitu kan. Saya punya seorang kakak perempuan, dia bilang ingin minta cerai pada suaminya dikarenakan apa ini? Suaminya seorang pemakai obat terlarang. Semoga Allah kasih hidayah. Dan saat ini suami beliau sedang ditahan di lembaga permasyarakatan dikarenakan melakukan tindak penipuan. Kemungkinan suaminya akan keluar bulan 10 tahun ini. Salahkah Ustaz kalau istrinya minta cerai? Hal apa saja dalam Islam di mana istri boleh minta cerai? Tidak salah. Jadi kalau suami sudah sampai melakukan dosa besar, maka boleh istri mengajukan cerai. Itu salah satu penyebab. Jadi ada beberapa penyebab. Yang pertama karena adanya pelanggaran, yang pertama itu adalah kekufuran, murtad dari agama, kufuran, maka itu perbuatan syirik, itu semuanya sudah boleh dia minta cerai. Yang kedua, semua dosa besar yang dilakukan dan dia tidak mau taubat, berzinah lah, gitu kan. Istidlalnya jelas hadis Bukhari yang pernah saya jelaskan, di mana seorang laki-laki pernah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya tidak menolak jamaah laki-laki lain. Lalu kata Nabi SAW, ceraikan. Dia bilang, tapi ya Rasulullah, saya mencintainya. Kata Nabi, tahan dan pendakwai kalau begitu. Tapi di sini opsi pertama adalah ceraikan. Artinya di sini kalau memang dia buat maksiat itu sebesar, ya sudah, gitu kan. Kalau dia tidak mau taubat, ya kalau kita aja taubat dia masih mau, ya itu tetap opsi pilihan. Tapi wanita boleh di sini mengajukan karena masalah ini, gitu kan. Yang ketiga, dia boleh mengajukan cerai kalau si laki-laki ya sudah hilang informasi itu. Yang paling kuat pendapat ulama kurang lebih 2 tahun. Kalau misal lagi berlayar ya, pergi bekerja, lama memang nggak ada berita, nggak tahu ini hidup mati, nggak jelas. Kalau sampai 2 tahun dia tidak ada informasi, maka perempuan sudah punya hak secara hukum Islam untuk mengajukan cerai. Yang selanjutnya, yang keempat adalah tidak mendapatkan haknya. Tidak mendapatkan hak, memang dia tidak dapat, ada hak-hak wanita, perlindungan, pendidikan, nafkah, ya kan, kebutuhan biologis, itu semua adalah hak, maka dia boleh ajukan. Yang terakhir adalah ulama nambahkan dengan kalau dia sudah tidak bisa lagi bertahan dikarenakan tidak ada lagi rasa suka yang bisa dipupuk, gitu. Seperti pernah ada terjadi seorang sahabiat yang menikah dengan seorang sahabat, kemudian makin hari dia makin benci dengan suaminya. Tidak ada indikasi sihir, tidak ada indikasi apa. Karena dengan masuk Islam, kemudian banyak sahabat-sahabat yang baik-baik, gitu kan. Kemudian juga banyak laki-laki yang melebihi kelebihan fisik yang banyak, maka dia pun merasa terganggu. Maka dia sempat mengatakan, ya Rasulullah, saya selalu merasa kalau melihat suami saya malah benci. Saya merasa kadang-kadang tidak bisa melayani dia. Bagaimana nih ya Rasulullah? Apakah boleh saya ajukan cerai? Kata Nabi SAW, kau bisa nggak kembalikan maharnya, apa yang dia sudah kasih sama kamu? Dia bilang, saya kasih ya Rasulullah, saya kembalikan. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu, gitu kan? Baiklah kalau begitu. Tentu di sini bukan kita buka pintu perceraian, tapi kalau seorang wanita, kata para ulama, bertahan, maka itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik.